Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Uyunul Hikayat, bahwa pada suatu kerajaan, tinggallah seorang nenek yang hidup seorang diri. Nenek sudah ditinggal oleh suaminya 20 tahun yang lalu, sedangkan anak-anaknya sudah berumah tangga dan tinggal di rumahnya masing-masing. Walaupun begitu, nenek miskin ini berusaha sendiri sekuat tenaga untuk membesarkan anak-anaknya, tanpa punya pikiran untuk menikah kembali. Meskipun hidup apa adanya, nenek tidak mau mengikuti anaknya, khawatir akan menjadi beban rumah tangga anak-anaknya. Di samping itu, nenek berat untuk meninggalkan rumah sederhananya, yang penuh dengan kenangan selama hidupnya dan di rumah tersebut. Nenek merasakan kenikmatan dalam beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu itu, ada seorang raja yang sedang membangun istana yang megah untuk keperluan kerajaan. Di dekat lokasi pembangunan istana, terdapat sebuah gubuk kecil milik seorang nenek miskin. Nenek itu tinggal di sana dan menggunakannya sebagai tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, sang raja melakukan inspeksi untuk memantau perkembangan pembangunan istana yang akan menjadi kediamannya. Bersama pejabat dan kepala proyek kerajaan, ia berkeliling untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Ketika pandangannya tertuju ke arah gubuk nenek tersebut, ia bertanya dengan heran, "Apa itu, di tengah keindahan yang sedang kita ciptakan?" Mendengar pertanyaan sang raja, kepala proyek segera menjawab dengan penuh hormat, "Maafkan, tuanku, itu adalah gubuk milik seorang nenek miskin yang hidup di sini. Dia tinggal di sana dan menjadikannya tempat untuk berdoa dan mengabdikan diri kepada Tuhannya." Mendengar pertanyaan sang raja, kepala proyek kerajaan segera menjawab dengan penuh hormat, "Maafkan, tuanku, itu adalah gubuk milik seorang nenek miskin yang hidup di sini. Dia tinggal di sana dan menjadikannya tempat untuk berdoa dan mengabdikan diri kepada Tuhannya." Raja mendengar penjelasan tersebut, dan matanya terpana saat melihat ke arah gubuk tersebut. Perasaan tidak senang masuk ke dalam relung hatinya, merenungkan betapa tidak enaknya dipandang mata apabila ada rumah gubuk di tengah kemegahan istana yang akan segera berdiri. "Itu adalah gubuk tempat tinggal seorang perempuan tua, wahai raja," jawab salah seorang yang mendampinginya. Raja merasa terganggu karena gubuk itu mengganggu tata ruang dan keindahan istana yang sedang dibangun. Dengan geram, ia memerintahkan prajuritnya untuk merobohkan gubuk tersebut. Para prajurit pun dengan segera melaksanakan perintah sang raja. Sudah barang tentu tanpa ada perlawanan, gubuk itu pun dihancurkan saat si nenek sedang pergi mencari sesuap nasi. Ketika nenek kembali, betapa terkejutnya dengan apa yang dilihatnya. Hatinya hancur melihat gubuk yang menjadi tempat tinggal dan tempat beribadahnya telah menjadi reruntuhan. Nenek menangis sejadi-jadinya. "Mengapa ada yang tega melakukan hal seperti ini?" tanya nenek dalam hati. Nenek tidak tahu lagi harus berbuat dan kepada siapa harus mengadu. Dengan tangannya menengadah ke langit, air matanya mengalir, dan ia memohon keadilan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang terjadi. "Ya Allah, yang Maha Mengetahui, aku sedang tidak ada, tapi Engkau selalu ada dan melihat segalanya," ucap nenek itu dalam doanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa nenek yang tulus itu. Secara misterius, pembangunan istana sang raja yang megah mulai terhambat dan mangkrak, akhirnya runtuh dengan sendirinya. Kisah ini mengandung pelajaran penting tentang keadilan dan kepemimpinan yang bijak. Peristiwa itu menunjukkan bahwa keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada, bahkan dalam situasi yang paling tidak terduga sekalipun. Nenek miskin itu, meski dianggap kecil dan tak berarti dalam pandangan manusia, memperoleh keadilan melalui doanya yang tulus kepada Sang Pencipta. Sementara itu, sang raja mulai sadar dan belajar dari peristiwa tersebut, akan pentingnya mempertimbangkan dengan bijak setiap tindakan yang diambil, tidak hanya dari sudut pandang kekuasaan dan kemegahan fisik semata, tapi mempertimbangkan juga dampak ekonomi dan sosial dari masyarakatnya. Seorang pemimpin harus berlaku adil dan mempertimbangkan nasib rakyatnya,
Tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi atau kelompoknya saja, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waspadalah terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat Bukhari. Kisah ini mengingatkan kita betapa pentingnya sebuah kepemimpinan yang tidak hanya berfokus pada kekuasaan dan kepentingan pribadi, tetapi juga memahami dan merasakan penderitaan yang dialami oleh setiap warga negaranya, termasuk yang paling lemah sekalipun. Seorang pemimpin yang bijak adalah yang tidak hanya membangun kejayaan dan keagungan bagi negaranya, tetapi juga senantiasa menjaga keadilan dan kebersamaan di antara seluruh rakyatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita melalui doa nenek miskin tersebut, bahwa setiap tindakan kita memiliki konsekuensi, dan bahwa keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menegakkan hak-hak yang terzalimi. Dalam menjalankan tugasnya, seorang pemimpin hendaknya senantiasa merenungkan ajaran Islam yang mengajarkan keadilan, kasih sayang, dan perhatian terhadap semua lapisan masyarakat. Kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai ini akan membawa kemakmuran yang berkelanjutan dan ketentraman bagi seluruh bangsa. Wallahualam bishawab. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus semangat dalam beribadah. Jangan lelah untuk berbuat kebajikan dan perbanyak sholawat kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhir halam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.